Oke guys, balik lagi bersama gua Hiro Gendeng dan juga Kentin. Nah, ngomong-ngomong, lu main ayunan apa? Apaan, Cak? Lu muat gak tuh? Muat lah, ini main gue. Nih, main ayunan kayak gua nih. Tuh, gini baru main ayunan. goyang, pelan, sadar diri. Bisa aman lah. Oke, sekarang kita lagi di Lagi di taman. di taman. Ya tahu, semua juga tahu di taman. Lanjut apaan sih, Cak? Lu gak usah megang-megang gua juga. Lanjut apaan sih? Wih, ini cincin boleh nih. Lu pakai cincin sekarang? Cincin apaan sih? Gua gak pakai cincin. Hei, ngapain kalian? Gimana ini? Gimana, Bu? Kalian ini kan nggak pantas. Pantes, Permainan Bu. anak-anak di sini kalian yang segede-gede. Coba berdiri. Kita pernah Nggak bisa. anak-anak. Ini kan nggak anak-anak di kan Kita juga masih anak-anak. Nah, Nyangkut, ini Bu. kan nggak pas. Gimana, main Bu? di sini? Gitu kayak lawak-lawak ini coba tuh. Iya. Iya deh. Sama kentin. Nah, ini gimana, Bu? Tuh kan kamu. Ini memang nggak pas, bukan permainan orang dewasa. Kesar sih, Bu. Oke guys, kita pindah lokasi ya. Saksikan terus kita gendeng ketir sama Bunda Eli. Oke guys, balik lagi sama gua Hiro Gendeng sama. Eca Kentir. Nah, kita tadi udah ketemu sama Bunda Eli. Lu tahu nggak sih, Cak? Bunda Eli ini siapa? Tahu? Siapa? Bunda Eli. Ya, gua juga Kan tahu. nanya, Bunda katanya, Eli. Bunda siapa sih Bunda Eli? Bunda Eli katanya gitu. Maksud gua Bunda Eli ini siapa? Beliau ini siapa? Oh iya, kita tanya langsung ya, Iya. kita tanya langsung. Bunda Eli silakan perkenalkan diri. Iya, Bunda Eli. Ya, saya Eli Yuniarti. Karena banyaknya anak-anak Nusantara ini familiar memang dipanggil Bunda. Ya. Bunda. Jadi Kayak di gini ya, maaf Bu, kayak di apa, tukang DVD. Bunda boleh DVD-nya Bunda kayak gitu. Kakak boleh, Kak? Kakak diskonnya Bukan. bukan. ya rakyat jelata, ya seperti halnya yang lain-lain sudah purna tugas. Ya. Oh, Berarti 1 dulu- tahun yang lalu. sebelumnya Iya. apa? sebelumnya Bunda iya. apa? Ya, saya mengabdikan diri pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Orang hebat, Ya. Cak. Orang hebat, Cak. selama 38 tahun. Waduh, 38 tahun, Cak. 38 Lu tahun. udah lahir belum? Belum. Gue sekarang baru 18. 18, iya. Oke, lanjut Bu. Lanjut, Bu. Iya. Ya, sejak purna tugas ini Bunda lebih senang menjadi pengamat budaya. Pengamat budaya. Berarti budaya Ibu amatin terus tuh ya, Bu Ya ya? dong, pengamat budaya. Pengamat budaya, Bu. Ya. Budaya, Dan pelestari budaya juga. pelestari budaya. Dan mengembangkan juga budaya. Oh. Di Dirjen Sospol Kementerian Dalam Negeri, dan Bunda ditugaskan pada dahulu kala bernomenklatur Dirjen Sospol, terus lagi berubah nomenklatur Dirjen Kesbangpol, terakhir Dirjen Politik Pemerintahan Umum, singkat Polpum. Jadi cukup panjang lah perjalanan Panjang. karir Bunda di Kementerian Dalam Negeri. 38 tahun Ya. ya, Bunda ya? Dirjen. Dirjennya berbagai, pindah di otonomi daerah juga ya. Nah, yang paling Bunda memberikan satu penghargaan manakala Bunda masih pegawai di Kementerian Dalam Negeri, Bunda sempat dikaryakan pada Sekretariat Jenderal Pengurus Korpri Pusat ya, yang Pusat. mengurusin organisasi Korpri, Banyak Korps banget, Bu. Pegawai Republik Indonesia. Ini teman saya juga dirjen. Kadang kalau habis air ya ini dirjen. Air. Itu Dirjen. Dirjen. Oh, Dirjen. Dirjen. Seni dan budaya ini sangat penting sekali ya. Bagaimana satu kehidupan yang harus memiliki sebuah seni, budaya yang harus dari mulai kita lahir sudah mencakup hal budaya kehidupan, yang menyangkut sebuah etika budaya, etika berkebangsaan. Nah, inilah mungkin penting kita diskusikan ya, bagaimana kondisi saat sekarang ini kita mencakup sebuah keterpaduan ya, terpaduan yang sebagai insan manusia mencakup hal Pancasila tadi, sila pertama yang mencakup
ketuhanan yang Maha Esa tadi. Ya. Lu pasti nggak tahu. Iya, itu Pasti doang nggak yang apa. hafal kan. Iya. Cuma nomor Yang satu kedua doang. apa? Yang kedua? Yang kedua apa? Tadi pertama apa? Ketuhanan yang masuk Ketuhanan yang Pancasila Maha Esa tadi. yang pertama, yang kedua apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ah. Dua. Nah, itu kan nggak bisa kan? Ibu Budi, Bapak Budi. Beda sih. Saya dong, nggak bisa. Nggak Nanti bisa diedit, lu diedit. Cak. Jadi Pancasila sejati itu nggak bisa main-main. Benar, Nah, benar, kita benar. harus mengerti 5 sila dari Pancasila yang merupakan dasar bagi negeri kita ini, negara kita ya. Kemanusiaan yang adil Kemanusiaan dan yang beradab. adil dan beradab. Apa itu? Apa itu? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Gue jadi nginget-nginget nih, gue lupa nih. Sebagai insan, Udah tua. tuh kan? Tuh, lo harus di training dulu kalau gitu nih. Tuh. Belum bisa mau wawancara kalau nggak paham. Tuh, gimana, Cak? Iya. Nomor Apalagi? tiga. Ketiga apa? Lo juga pasti ngerti nggak lo? Ngerti lu? Ketiga apa? Mohon maaf, saya juga kan WNA nih, warga Ah, Jepang nih. Nah. Tapi kan tetap ya harus ngerti. Nah, sih. apapun warga Jepang, warga Cina, warga Amerika, ya, kalau dia sudah berada di Indonesia, dia harus memahami atas etika, kesantunan, ya, Betul. tata krama, adat istiadat, ya, yang paling penting dasar daripada negara Republik Indonesia yang harus diketahui ya Pancasila, yang memiliki benderanya merah putih. Nah, sekarang ini kan masih bulan Agustus nih, Iya. ya, tanggalnya berapa ayo? Apanya nih? Tanggal 17 Agustus 1945. Nah, 7 Agustus kemerdekaan yang keberapa ayo? Ulang Iya, tahunnya. 60. Nah, lu ngaco lagi sih. Salah. 76, 76. Ya 76 dong, 1945. Iya, tinggal ditambah, kita 2021, berarti 76. 76. Nah, sekarang, nah, berarti belum lahir kan 76, umur pada Belum. berapa lo Cak berdua? Saya pokoknya saya itu ulang tahun besoknya 17-an merdeka, Bu. Saya Oh, berarti 16 Agustus. Iya. 16 Agustus. Jadi saya lahir terus besoknya merdeka. Nah, lah tahunnya tahun berapa dulu? Lu kan Iya. cuma gede badan doang. Tuh kan. Masih mau main anak-anak di situ. Untung Kenal aja gua lagi. tegur tadi. Kenal lagi. Ini judulnya Gendeng Kentir dimarahin sama Dimarahin. Bunda Eli. Ya habisnya Pancasila kagak hafal. Hmm. Udah salah mainan tradisi anak-anak di sini. Dimainin untung nggak patah-patah tadi. Tadi bagaimana dari Pancasila tadi? Kalau nggak ngerti bilang nggak ngerti. Nyangkut Kalau lagi nggak ke hafal Pancasila. bilang nggak hafal. Ya, kita nggak hafal, Bu. Mohon dibantu, Bu. Nah, tadi udah sila berapa tadi kita berbicara? Sila ketiga, Bu. Dasar negara Sekarang masuk tadi. 3. Ada apa yang ketiga? Yang pertama tadi kan ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, Kedua adalah Kemanusiaan. yang Adil dan beradab. Ya. yang ketiga, Yang ketiga, Cak. Persatuan Indonesia. Indonesia. Penting dimaknai persatuan Indonesia. Hmm. Ya. Tanpa persatuan daripada Indonesia, kan kita akan menjadi orang bangsa yang terpecah-pecahkan. Apalagi, lu pasti gak hafal juga ada tuh. Yang keempat, yang itu Yang menyangkut kita nih rakyat. kerakyatan yang Ah, dipimpin iya. oleh hikmat kebijaksanaan Bijaksanaan. dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, Itu betapa maksud pentingnya Mm-mm. bermusyawarah, ya, Betul. ya, tuh kan. Apalagi 5. permusyawaratan. Kemusyawaratan yang adil dan beradab. Betul. Ya. Eh. Itu tadi apa tadi? Eh. Tuh kan, ini bener-bener nih. Iya. Oke, jadi kalau apa namanya selepas kita coba ganti topik ya, Bu Ya, ya. oke. Mungkin karena Nah, setelah itu tadi berarti Bunda sudah purna tugas. Oke. Iya. Nah, Bunda oke. sampailah kepada saat ya atau pintu gerbang ya. Bunda masuk purna tugas dari Kementerian Dalam Negeri terhitung 1 Juli 2020. belum Ya, lama, belum lama, kira-kira ya 1 tahun lebih 1 bulan. Bunda pikir bisa menikmatin daripada masa pensiun yang purna tugas ya. Namun ternyata ya lebih sibuk lagi karena juga ada ya organisasi-organisasi masyarakat yang harus Bunda bina bersama pada paguyupan-paguyupan. Nah, manakala pada saat di Kementerian Dalam Negeri tugas bidang budaya itu mencakup ada urusan adat, isi adat, lembaga adat, ada keraton, ya kerajaan, sultanan, pemangku adat, tadi kan budayawan. Itu ngomong-ngomong kenapa, Cak? Digigit nyamuk? Nyamuk nih. Udah deh Cak, lu dari tadi lu gudak-guduk kan. Tahu lu gimana sih lu? Emang punya nyamuk lu lalu tuh. Gue mah slow aja, set. Mau tanya nih Bunda ya,
kalau misalkan zaman now nih ya, zaman now nih kan perkembangan sangat pesat ya. Itu apa namanya, yang namanya teknologi udah sangat pesat, sangat maju. Yang namanya internet atau apa istilah komunikasi itu sudah apa namanya cepat sekali gitu ya. Apa namanya, kita menyerap informasi dari Dipermudah lah ya. budaya luar. Ya. Nah, menyikapi masalah tersebut itu bagaimana nih Bunda nih? Misalkan buat pesan-pesan moral atau misalkan buat tadi buat generasi muda ini seperti apa nih Bu? Ya sangat penting sekali. Generasi muda itu harus dididik ya sejak sedini mungkin ya. Harus dididik dengan sebuah karakter bangsanya. Jangan, kita harus melekat dulu ya dari didikan dari keluarga kita sejak mulai lahir dalam kandungan ibu ya. Nah, kita dibesarkan tentu jangan pada lengah dari ya nilai-nilai luhur tadi. Ya nilai-nilai Pancasila, wabil khusus sila pertama yang berketuhanan Maha Esa. Ini penting sekali ya, mulai dari ditanamkan nilai-nilai kepribadian tadi, ya bagaimana etika kehidupan berbangsa, etika karakter bangsa kita yang memiliki kesopanan, kesantunan, yang ramah, yang kasih sayang, ya, yang memiliki tadi santun kepada orang tua, atasannya, atau sesamanya, ya. Tentunya di dalam bangsa Indonesia ini kan memiliki keragaman daripada umat beragama kita. Ada di sini ada 6 ya keagamaan kita yang dianut ya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, ya ada Konghucu. Nah, ini tidak ada bermasalah di bumi Indonesia ini karena adanya sebuah kerukunan tadi ya, masing-masing memiliki satu nilai-nilai luhur. Nah, ini sangat penting dari kecil. Kalau nanti kita dihadapkan dengan global ya, kalau kita sudah menanamkan sebuah karakter bangsa kita yang berkearifan, yang bermulia, yang berwatak ya, menjadi seorang yang kukuh, teguh, memiliki keimanan dan ketakwaan, kita tidak usah takut menghadapi arus daripada globalisasi saat sekarang ini. Ya. Tapi harus punya itu tadi ya. Itu keimanan, ketakwaan. Jadi dari kecil bangsa kita ini ya harus memiliki satu nilai-nilai luhur tadi. Ya, nilai-nilai luhur. Kehidupan berbangsa. Ya. Pokoknya pada intinya kita harus hafal Pancasila dulu guys. Bukan hafal, Pancasila itu tidak cukup dihafalkan. Pancasila itu ya wajar lah kau tidak hafal ya, karena kau dari negara tetangganya Indonesia, dari negara Jepang, ya wajar saja. Ya, nah tapi paling tidak memiliki rasa kesantunan, rasa mau beradaptasi dengan setelah menjadi warga negara Indonesia. Jangan-jangan kau sudah di warga negara atau belum? Saya lahir di sini. Saya lahir di sini, cuman masih warga negara asing. Nah, ini kau warga negara asing. Tapi jiwanya jiwa Indonesia juga masih ada. Tapi kan paling tidak kalau demikian kan harus jelas statusnya. Iya. Warga negara asing. Nah, emang belum punya KTP. KTP saya sudah ada. Kalau misalnya KTP, kita bicara KTP paspor ya. Paspor. Nah, sampai kapan berada di Indonesia kan ada batasnya kalau warga negara asing. Betul, makanya itu saya juga sekarang lagi proses. Ya. Proses karena istri sendiri juga warga Indonesia, jadi saya juga nanti ke depannya ya. Segera proses sangat mudah sekali ya. Kita harus ada kemauan untuk mengurus kejelasan status. Ini enak sekali diskusnya nih. Enak ya? Ini di danau apa nih? Tadi kalian nggak menanyakan Kampung Nusantara mau kemana sih? Iya. Nah, inilah lingkungan daripada Kampung Nusantara. Nah, yang memiliki udara yang segar, sejuk, sejauh mata memandang. Ya, visi dan misi tadi. Sejuk ya. Hijau. Ada danau, ada lebak. Ya. Ada lebak dan juga beberapa nyamuk lebak yang wangi kita. Kenapa dikatakan lebak wangi hari ini? Lebak wangi, lebak itu apa, Cak? Lebak itu lebak kayak lu tahu ini nggak lo gitu. Lu nih kayaknya lu berdua nih kurang wawasan deh, harus di training dulu deh, nggak bisa deh. Lu harus training dulu, masuk kelas lu deh, kelas Pancasila ya. Paling tidak sekolah lagi kita. Sekolah dong ya, sekolah lagi ya. Ya, namanya Yayasan Kampung Nusantara kan sifatnya kan sosial ya. Dan ini juga masih kertas putih. Ya, yayasan ini dititipkan oleh orang-orang tua kita. Kamu nanti peganglah yayasan ini sebagai ikon saja, perkat. Kampung Nusantara nanti perkat. Ya, di mana luas cakupan Nusantara ini
ya harus dikembalikan lagi dengan nilai-nilai luhur tadi. Sejauh mata memandang hijau royo-royo, di mana di gunung, di laut, di sungai dan mana-mana memiliki suatu potensi sumber daya alam, ya, menghijaukan kembali Nusantara kita dengan action real-nya. Tahu nggak action real apaan? Tahu nggak? Lo tahu nggak action real apaan? Ya, kalau gue nggak tahu, gue nanya lu. Nah, action real back to basic, ya. Back Kita to memerlukan basic. suatu gagasan mulia kembali kepada bidang-bidang memuliakan tanah dan air, yaitu kita tanam kembali, ya, kita mencangkul kembali. Ya, jadi beginilah ya kita membangun kembali, ya, di usia proklamasi 17 Agustus, ya, hari kemerdekaan kita yang ke-70, 6 tahun, ya, kita menjadikan tonggak sejarah, kita membangun kembali perekonomian tadi dengan external back to basic, ya, bersama para petani, nelayan ataupun para peternak dan para komponen bangsa. Di situ ada perdagangan. Ya, mudah-mudahan ini menjadi satu kekuatan yang menyatu, yang menghasilkan nilai ekonomi, ya, nilai ekonomi yang sangat produktif, ya, dari hulu hilirnya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini berguna, ya. Amin. Pasti berguna. Ya. Oke guys, Makasih. itu tadi kita udah banyak belajar, kita banyak dimarahin juga sama Bunda ini. Dimarahin Tapi terus di situ gue. Habisnya nggak ngerti Pancasila. tapi di situ kita harusnya ambil maknanya saja. Betul. Kita harus jadi orang tuh, manusia itu harus peka, ya kan? Kembali lagi kita harus peka. Oke guys, kita nanti akan kembali ke episode berikutnya. Jadi jangan kemana-mana. Gendang, Genting. Merdeka.